Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai dengan malam hari ini. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap naikkan ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Banyaklah Engkau berbuat, haleluya, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Amin, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu sungguh terjadi Tuhan, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Amin, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Naikkan syukur sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkaulah yang baik. Besar kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Bagimulah hormat, pujian, dan kuasa. Pengagungan kami hanya bagi Engkau. Engkau yang pantas, Engkau yang layak untuk menerima hormat dan pujian kami. Malam hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Engkau. Kami membawa seluruh pujian pengagungan kami hanya bagi Engkau. Sebab Tuhan Yesus baik. Banyak yang telah Engkau lakukan bagi kami. Engkau sudah memelihara kami. Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah menjaga kami. Engkau sudah memberkati kami. Engkau sudah mengadakan semua yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada sampai dengan malam hari ini, semua karena Tuhan, bukan karena kami Tuhan. Sungguh kami sangat menyadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sungguh kami perlu Engkau. Semua karena Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami mau lebih lagi. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami mau bersyukur. Kami mau memuji dan mengagungkan Engkau. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa menyerahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang ambil alih jalannya ibadah ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan
Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang kuat, Dia Allah yang perkasa. Bagi Dialah hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Mari puji Dia dengan segenap hati kita. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satukan suara, haleluya. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sungguh bagi Dialah pujian dan hormat dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ada banyak yang kita perlukan hari-hari ini. Kita perlu untuk kebutuhan kita setiap hari. Kita perlu ketenangan, kita perlu kesehatan, kita perlu banyak perkara. Tetapi di atas segala kebutuhan kita memerlukan Tuhan. Mari, Dia segala-galanya dalam hidup kita. Dialah yang terutama dalam hidup kita. Cari Dia, rindukan Dia. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi. Amin. Kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Amin. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segala
datang di hadapan Engkau. Tangan kami terangkat di hadapan Engkau. Hati kami arahkan kepada Engkau. Hidup kami Tuhan, kami berkata malam hari ini bahwa kami perlu Engkau dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Malam hari ini kami umat-umat-Mu datang di hadapan Engkau. Kami mau mencari kerajaan sorga dan kebenarannya. Kami mau semakin mengasihi Engkau. Kami mau semakin memuliakan Engkau. Kami mau menyenangkan Engkau Tuhan. Hidup ini kami pakai untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus pada hari-hari ini kami didapati berkenan di hadapan Engkau. Memang ada banyak kebutuhan kami Tuhan. Ada banyak yang kami perlukan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan malam hari ini kami mau tetap merindukan Engkau. Kami tetap ada di dalam hadirat-Mu. Kami perlu kekuatan yang baru lewat firman-Mu. Kami perlu kekuatan yang berasal dari Roh Kudus. Dan di dalam hadirat-Mu saat malam hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Dan ada kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Itulah yang membuat kami tetap bertahan sampai dengan hari ini. Kekuatan yang berasal dari Engkau yang membuat kami tetap bersuka cita. Kekuatan yang berasal dari Engkau yang membuat kami tidak berputus asa hari-hari ini. Kami punya kekuatan ekstra sebab Tuhan ada di dalam kami. Sebab firman-Mu ada di dalam kami. Kekuatan yang baru itu terus menjadi bagian kami. Kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Kami mau mendengar. Kami perlu Engkau. Sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan sehingga firman-Mu boleh tertanam di tanah hati kami yang terbaik. Memakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Kami alaskan doa kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya kita sudah diberkati mengalami dan menerima jamahan Allah saat kita memuji dan menyembah Dia. Dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tema kita pada malam hari ini adalah perbuatlah sesuatu seperti untuk Tuhan. Perbuatlah sesuatu seperti untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 firman Allah berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata kalimat apapun yang kamu perbuat artinya segala sesuatu, tindakan, pekerjaan, aksi kita, dimanapun kita berada, di dalam segala situasi kondisi yang sedang kita hadapi. Apapun yang kamu perbuat. Ketika seorang ibu sedang memasak di dapur, maka apa yang ibu kerjakan sudah terhisap dalam kalimat apapun juga yang kamu perbuat. Ketika seorang pelajar sedang belajar, mempersiapkan diri untuk ujian, ulangan, atau apapun mengerjakan tugas-tugas sekolah, maka apa yang dikerjakan oleh sang pelajar terhisap dalam kalimat dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat. Saat saudara ada di kantor, saat kita sebagai orang tua sedang membesarkan, mengasuh, menasehati anak-anak kita, ketika saudara sebagai seorang polisi sedang mengatur kendaraan di jalan,
Bahkan mungkin saudara sebagai seorang aparatur sipil negara, saudara ada di balik meja kerja, ada di ruang kerja saudara di kantor. Maka apa yang saudara kerjakan terhisap dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang sedang kamu, apapun yang kamu perbuat. Segenap hati artinya kita mengerjakan, melakukan sesuatu dengan segenap kesadaran, sepenuh kesadaran kita, penuh pengertian, penuh antusias, penuh semangat, penuh kesungguhan, dan penuh kekuatan. Artinya kita melakukan sesuatu secara maksimal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di masa COVID-19 ini kita harus menjadi orang yang produktif. Sebagaimana Bapak Presiden kita yang kita kasih dan kita hormati, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo berkata bahwa kita harus produktif dan aman. Itu adalah pagar batas untuk kita melewati masa transisi di new normal ini. Di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjadi masyarakat yang produktif tetapi aman. Nah, kata produktif ini mengingatkan saya ketika saya membaca ayat Kolose 3 ayat 23. Lakukan sesuatu, hasilkan sesuatu dari dirimu dan diriku. Produkkan sesuatu dari hidup saudara dan hidup saya. Kita harus aktif, harus menjadi orang yang bekerja, yang melakukan sesuatu. Kita harus menjadi orang yang optimis. Saudara harus bergerak maju, melangkah maju untuk hidup, untuk bertahan. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Saudara sekalian, jangan jadi orang yang pesimis dan takut. Jangan menjadi orang yang selalu penuh dengan kekhawatiran. Artinya saudara-saudara, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Di masa-masa yang memprihatinkan ini, kita harus mengerjakan sesuatu, saudaraku. Seorang petani yang melakukan sesuatu dalam ladangnya pasti akan menuai. Pelajar yang melakukan sesuatu dalam studinya pasti akan meraih prestasi. Pedagang yang melakukan sesuatu dalam rumah usahanya pasti akan memperoleh sesuatu. Dan juga seorang pekerja yang gigih melakukan sesuatu dalam pekerjaannya pasti akan mendatangkan penghasilan. Saudara sekalian, apapun yang dapat kita lakukan sesuai profesi dan bidang kita, mari lakukan agar nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, Tuhan mau agar apapun yang saudara dan saya kerjakan dengan tangan kita, lakukan, kerjakan, buatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya Tuhan mau perbuatan kita mencapai standar Allah, sesuatu yang bernilai lebih dan sempurna. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan melihat untuk mencapai tuntutan firman Allah, yaitu melakukan seperti untuk Tuhan, maka mari kita perhatikan poin yang pertama. Kita harus melakukan segala sesuatu berangkat dari semangat ketaatan. Kita harus berangkat dari semangat ketaatan. Saudara sekalian, kita bisa mencapai standar Kolose 3 ayat 23 apabila saudara dan saya memiliki ketaatan di dalam hidup kita. Kalau bicara ketaatan, ketaatan artinya penundukan diri kepada ketentuan atau aturan yang ada. Ketaatan kepada Allah memberi kesadaran kepada kita bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, saudaraku, Allah mengawasi, Allah menilai, dan Allah akan memberi penghargaan atau reward, memberkati apa yang saudara dan saya lakukan untuk Allah. Puji Tuhan.
Mari kita melihat selanjutnya di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-11 mulai. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Ayat 12 Paulus berkata, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ayat yang ke-13. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini. Paulus berkata demikian. Dan di dalam ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara sekalian, lihat baik-baik apa yang Paulus utarakan. Apa yang Paulus sampaikan? Di dalam urapan Allah, Paulus berkata, semua yang dia lakukan di atas itu, dia bertahan. Pernahkah saudara alami seperti yang Paulus alami? Saya percaya sesulit-sulitnya hidup kita, kita belum sampai pada satu titik yang Allah izinkan seperti yang Paulus alami. Mungkin baru beberapa poin yang Paulus alami dari sekian poin itu yang sudah Tuhan izinkan kita alami. Tetapi Paulus dia alami begitu tekanan, kesulitan. Tetapi Paulus lakukan semuanya. Saudara perhatikan, dia lakukan semuanya. Bukan ketika ada ancaman, ada tekanan, dia berhenti berbuat sesuatu bagi orang lain. Dia berhenti melayani. Dia berhenti berbuat sesuatu bagi masyarakat di Korintus. Tidak, Paulus terus berjalan. Dia tetap lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau dia lakukan untuk manusia, dia akan berhenti. Oleh karena manusia di sekitarnya dia selalu menganiaya dia. Selalu memaki dia, memfitnah, menganggap dia kotoran dan sampah. Tapi Paulus bertahan. Dia lakukan semua seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-16 Paulus berkata, turutilah teladanku. Saudara sekalian, pada malam hari ini kita diingatkan kembali, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dengan semangat ketaatan kepada Tuhan. Paulus lakukan segala sesuatu bermuara pada hasil akhir, yaitu untuk Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, Paulus pertaruhkan semua reputasi. Ya, benar. Dia pertaruhkan semua reputasi, kesuksesannya, bahkan mati hidupnya dia pertaruhkan di dalam pekerjaan pelayanannya kepada Allah. Dari kehormatan sampai kepada kehinaan. Dari dipuji sampai dimaki, saudara. Dari dihormati sampai diperlakukan seperti sampah. Paulus alami semua itu karena semangat yang ada di dalam dia, yaitu semangat ketaatan terhadap panggilan Allah. Paulus lakukan segala sesuatu, saya ulangi sekali lagi, dengan semangat ketaatan. Saudara, masihkah kita memiliki ketaatan itu? Ada banyak aturan hukum di dunia yang harus kita lakukan. Bukan karena kita takut kepada manusia atau kepada pemerintah, tapi karena kita lakukan dengan menghormati Allah. Dan kita lakukan itu agar Allah dimuliakan lewat hidup kita. Amin. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan. Paulus taat. Di dalam Kisah Rasul 26 ayat 19. Kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Paulus bilang ketika Allah memanggil dia dalam penglihatan yang luar biasa untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus Paulus lakukan. Paulus bilang tidak pernah aku tidak taat. Dia taat. Semangat ketaatan di dalam Paulus, Tuhan
Tuhan mau agar itu ada di dalam diri saudara dan saya. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena apa? Ada ketaatan di dalam diri saudara dan saya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam masa COVID-19, kita mengikuti bersama perkembangan penanggulangan pada hari-hari ini. Dan fakta yang di lapangan kita melihat bahwa penularan meningkat. Pemerintah kita sedang bekerja keras melindungi kita semua warga negara Indonesia. Saudaraku, protokol penanggulangan COVID-19 telah disiapkan. Di masa transisi ini menuju tatanan new normal di masa pandemi COVID-19 ini. Peraturan yang diberikan, kenakanlah masker ketika kita keluar rumah. Ganti masker yang digunakan 4 jam. Tapi coba kita lihat, apakah masih ada semangat ketaatan di dalam kita untuk melakukan itu? Kadang-kadang kita tidak menggunakan masker. Kita anggap itu sepele. Wong saya sehat. Saudara mungkin sehat, tetapi saudara bisa tertular. Saudara mungkin sehat menurut saudara dan saya, tetapi OTG, orang tanpa gejala, itu bisa dialami oleh semua orang. Kita bisa menularkan virus itu kepada orang lain, bahkan orang yang kita cintai di dalam rumah. Bagaimana kalau kita tidak memiliki semangat ketaatan? Kita akan buka itu masker, kita buang. Aku nggak suka pakai, saya tidak suka pakai. Ini nyusahkan mah, bikin panas dan sebagainya. Tidak ada semangat ketaatan. Bahkan dalam hal memakai masker sekalipun, sebagai satu peraturan, anjuran, saya mau katakan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mencuci tangan menggunakan cairan desinfektan, lakukanlah itu dengan baik. Social distancing, menjaga jarak 1 meter. Pemerintah berkata stop, jangan dulu kumpul-kumpul di kafe, di resto, di tempat-tempat keramaian, di mall dan sebagainya. Jangan kumpul-kumpul, duduk-duduk menghabiskan waktu di tengah-tengah masa yang begini memprihatinkan. Pemerintah berkata stay at home, kurangi keluar rumah jika tidak sangat penting. Mari kita taati. Dengan semangat ketaatan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku, ketika saudara melakukan protokol penanggulangan COVID-19, saya percaya saudara dapat melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan anggap itu hal yang kecil dan sepele. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara sekalian, beribadah, bahkan dalam beribadah sekalipun kita dianjurkan, dihimbau, diingatkan, menerapkan, mematuhi secara ketat aturan protokol penanganan COVID-19. Kalau saya tidak keliru, usia 60 ke atas maupun 13 tahun ke bawah dihimbau, disarankan dan dianjurkan, diingatkan untuk bukannya untuk tidak beribadah, tetap beribadah, tetapi beribadah dari rumah masing-masing. Saudara sekalian, yang mengadakan perjalanan keluar kota khususnya daerah red zone diharapkan untuk dapat membatasi gerak atau kontak dengan orang lain. Dan kemudian juga dikatakan yang sakit bisa mengisolasi atau mengkarantina diri sendiri. Jangan menutupi penyakit yang ada. Sangat berbahaya, sangat riskan. Saudara-saudara, semua ini ketaatan kepada protokol penanggulangan COVID-19 yang diarahkan oleh pemerintah itu adalah hal-hal yang sangat penting dan merupakan kebutuhan pada hari-hari ini. Ketaatan kepada arahan pemerintahan dituntut dari kita semua. Dan Kolose 3:23 berkata, agar semua arahan pemerintahan kita lakukan. Arahan dari pemerintah kita taati, kita lakukan, kita kerjakan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian,
Ketika kita memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkumpul di tempat keramaian, stay at home, keluar untuk hal-hal yang sangat penting. Dan semua ketentuan dalam protokol penanggulangan COVID-19, maka seolah-olah kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Lakukan dengan sempurna, sebab saudara sedang melakukannya untuk Tuhan. Masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat. Dan peningkatan terus terjadi, penularan itu terus meningkat terjadi. Saudara sekalian, jika kita melawan, tidak taat, membangkang, bahkan bersifat kontra dan menjadi oposan kepada setiap kebijakan pemerintah dan aturan-aturan medis, maka saya yakin situasi akan semakin memburuk. Dimanapun dan kapanpun, ketidaktaatan akan menghasilkan kekacauan dan kesukaran. Tetapi marilah menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya membaca sebuah tulisan mengenai abdi dalam Yogyakarta. Saudara sekalian, Keraton Kesultanan Yogyakarta selain sebagai tempat tinggal raja juga menjadi objek wisata dan budaya. Nilai norma yang sangat dijunjung tinggi. Salah satu aset keberadaan daripada Kesultanan Yogyakarta adalah para abdi dalam, para pelayan. Dan mereka ini dicatat sebagai orang-orang yang begitu menghormati raja. Mereka rela dibayar dengan upah yang kecil demi menjadi pelayan raja. Luar biasa pengabdian mereka. Saudara sekalian, salah satu keunikan yang para abdi dalam melakukan adalah budaya nyeker atau tidak mengenakan alas kaki saat mereka bertugas di dalam keraton. Ketika mereka mulai melayani raja, penghormatan yang luar biasa. Loyalitas ini menarik perhatian banyak orang. Bahkan saya membaca ketika mereka melakukan tugas-tugas dan sudah memakai jubah untuk melayani, dan mereka menginjak kaki mereka di wilayah Keraton Kesultanan Yogyakarta, abdi dalam harus nyeker dalam keadaan apapun. Bahkan sekalipun tanah tempat mereka berpijak terasa panas sekalipun, dengan penuh ketaatan mereka berdiri dalam posisi nyeker untuk melayani sang sultan, sang raja. Luar biasa. Mereka melakukan sesuatu untuk raja yang mereka hormati. Dan Kolose 3:23 mengingatkan saudara dan saya bagaimana dengan ketaatan kita. Lakukanlah seperti untuk Tuhan. Abdi dalam tadi merupakan ilustrasi yang sangat bagus. Mereka memberi penghormatan kepada raja mereka. Dan saudara dan saya sedang menyembah Yesus sang raja itu. Sudahkah kita taat? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Yesus sudah menunjukkan ketaatan. Dia melakukan apa yang Bapa suruh. Dalam Filipi 2:8, dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan mendatangkan kemuliaan nama Allah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari? Kita harus melakukan segala sesuatu dengan kekuatan yang datang dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara bisa melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang pertama, ketika saudara memiliki semangat ketaatan. Dan yang kedua, ketika saudara memiliki kekuatan yang berasal dari kasih Allah, kasih Kristus, kasih agape itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 1 Korintus 13 berkata, sekalipun aku bisa berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat,
Aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Ini orang pintar, saudara-saudara. Karena dia punya segala rahasia pengetahuan dunia. Dia mengerti segala disiplin ilmu. Dia tahu, dia kuasai. Saya baca, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara sekalian, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan apa? Dengan kekuatan kasih Allah. Kasih agape, kasih Kristus di dalam hati saudara dan saya. Dalam dunia penerbangan dikenal istilah take off, yaitu keadaan atau saat dimana pesawat akan lepas landas atau berpindah dari daratan ke udara. Untuk mengudara maka pesawat harus memenuhi beberapa syarat. Saya baca demikian. Jika tidak mampu mencapai syarat, pesawat akan gagal mengudara. Bahkan bisa berakibat fatal alias berujung pada kegagalan terbang yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ketika kita melihat video-video penerbangan yang menayangkan detik-detik di mana pesawat akan take off, biasanya pesawat mengambil posisi take off di ujung landasan dan kemudian dengan kekuatan penuh maka pilot mulai menggerakkan pesawat itu dengan kekuatan penuh untuk akan terbang sebentar. Dan tidak lama kemudian dalam kokpit pesawat itu akan terdengar suara V1. Yang artinya bahwa menunjukkan bahwa pesawat telah melaju kencang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan pada saat dimana kecepatan itu mencapai V1, maka suara dari komputer mengingatkan. Pada saat itulah pilot mengambil keputusan untuk naikkan pesawat atau membatalkan penerbangan. Saudara sekalian, V1 diperoleh dengan mengerahkan kekuatan dan daya penuh dari pesawat tersebut. Tanpa daya dorong yang maksimal, pesawat tidak akan mampu mengudara atau naik dan terbang tinggi. Nah, seperti sebuah pesawat yang mengerahkan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mengudara dan terbang tinggi, begitupun saudara dan saya dalam melaksanakan pekerjaan kita harus dengan segala potensi daya yang kita miliki. Dan semua itu, ingat saudaraku, digerakkan atau mengalir keluar dari hati yang penuh dengan cinta dan kasih Allah. Hati yang penuh dengan kasih Allah adalah hati yang kuat. Seseorang yang dipenuhi dengan kasih ilahi, kasih Kristus. Ketika kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih Allah itu memenuhi hidup saudara dan saya. Ada kekuatan baru dalam hidup saudara dan saya. Rintangan apapun, kita akan sanggup melakukan segala sesuatu agar Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan. Tanpa cinta, orang hanya bertahan sementara saja. Puji Tuhan. Ia akan berhenti saat dirinya jenuh atau merasa tidak mendapat keuntungan apapun, atau merasa disulitkan dan dirugikan karena melakukan sesuatu. Suami istri yang kehilangan kasih, rumah tangga yang kehilangan cinta, akan kering rumah tangganya. Saudara-saudara, ketika uang ada, hubungan berjalan dengan baik. Waktu masih sehat dan kuat, cinta ada terus. Ketika masih cakep, masih ganteng, masih cantik, ayu, hubungan harmonis. Tapi bagaimana ketika tiba-tiba terjadi perubahan? Mungkin salah satu pasangan sakit, keuangan menipis. Saudara-saudara, pada masa-masa seperti itu banyak orang dengan cepat melupakan janji pernikahan yang mereka ucapkan di depan hamba Tuhan, di depan jemaat keluarga, dan terutama di hadapan Allah. Mereka tidak lagi melayani keluar dari hati mereka. Bahkan mereka meninggalkan pasangan mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka. Saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, semua yang dikerjakan menjadi tindakan dengan pamrih. Tindakan yang hanya mencari keuntungan semata atau profit oriented. Tetapi malam hari ini kita sedang belajar. Mari saudara-saudara, kita belajar melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena apa saudaraku? Oleh karena ketika kita melakukan itu, maka nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah sehingga dia melakukan sesuatu, memberi anaknya yang tunggal, mati di kayu salib, Yesus Kristus, bagi saudara dan saya. Saudaraku, dengar baik-baik. Dalam Kolose 3:23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebentar kita akan berdoa. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat, lakukanlah dengan semangat ketaatan. Dan yang kedua, lakukanlah dengan cinta kasih yang datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Banyak yang kau perbuat, amin, di dalam hidup. Rancangan indahmu, haleluya, terjadi di hidupku, haleluya. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, oh haleluya. Kasih-Mu sempurna, amin, penuhi dengan kasih-Mu, nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, terima kasih. Ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa, oh haleluya. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan. Sementara kami mendengar firman-Mu, Engkau melihat hati kami masing-masing Tuhan. Kami diingatkan pada malam hari ini, ada banyak hal yang Tuhan percayakan dan tugaskan untuk kami lakukan di dalam keluarga, di tengah-tengah lingkungan tetangga di mana kami tinggal, bahkan di dalam negara kami, di gereja di mana kami menjadi anggota jemaat, dalam keluarga besar kami. Sepanjang hidup ini ada banyak hal yang harus kami lakukan, yang Tuhan percayakan karena Engkau mengutus kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Bapa Sorgawi, hamba berdoa, tanamkan kebenaran firman, agar mulai malam hari ini kami menjadi orang percaya, orang Kristen, anak-anak Allah di tempat yang maha tinggi, yang melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, agar nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan ketaatan di dalam hati setiap kami, semangat ketaatan, bahkan pulihkan urapan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa, agar kami dapat melakukan yang terbaik dengan kasih yang Bapa beri di dalam hati kami. Kami digerakkan oleh kasih agape, kasih Kristus yang sudah mati di kayu salib, di dalam ketaatan menjadi teladan bagi setiap kami. Ketika kami di rumah, apapun yang kami kerjakan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ketika kami sebagai warga negara Indonesia, kami melakukan ketetapan, aturan, anjuran dari pemerintah, kami lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, agar Engkau disukakan dengan hidup kami Bapa. Sebagai suami istri, orang tua dan anak,
Kami mau tetap saling melayani satu dengan yang lainnya. Karena kami tahu ketika kami melayani orang lain dengan kasih Kristus, maka Engkaulah yang menikmati pelayanan kami. Engkau disukakan olehnya. Dan kami percaya kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan dari domba-domba-Mu dalam nama Yesus. Yang sakit, penyakit dilalukan dalam nama Yesus. Yang lemah terima kekuatan, yang susah terima penghiburan, yang susah menerima kekuatan dari Allah, penghiburan sukacita, yang dalam kekurangan Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Terima kasih, hormat, syukur, pujian bagi-Mu Bapa Sorgawi. Terima kasih buat kebenaran firman pada malam ini. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami diberkati. Berkati Presiden Indonesia, jajaran Menteri Kabinet, seluruh gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW sampai tingkat RT. Diberkati hikmat dari alam jadi bagian pemerintah kami, mengambil kebijakan, membawa Indonesia melihat pertolongan Allah. Terima kasih. Tolong warga negara masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang menghormati Tuhan, terlebih juga menghormati pemerintah, dan tahu mengambil keputusan dan melakukan yang tepat, agar negara kami menjadi negara yang melihat kebaikan Tuhan. Engkau masih bekerja Tuhan, Engkau cinta Indonesia, Engkau pasti tolong negara kami. Oh haleluya, terima kasih. Ini menjadi iman percaya kami. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pelayan aktivis sidang jemaat yang mencintai Tuhan, penyertaan Allah sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih, kekasih Tuhan. Marilah mengakhiri ibadah dengan menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi bagian kita semua sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan.